Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya bicara kepada kita mengenai unity atau kesatuan. Nah, untuk terjalin sebuah kesatuan, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan. Kita telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang punya arti. Ya. Dan ketika kita terima Yesus, kita masuk dalam baptisan, kita ini dibentuk menjadi sebuah keluarga. Ya. Karena kita dibentuk dari sebuah keluarga, maka kita diproses dari dua hal. Yang pertama, kita diproses dalam keluarga kita, yang disebut sebagai suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik. Nah, kakak beradik pernah nggak berantem? Keseringan. Sering malah kan? Gontok-gontokan, merasa paling pintar dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain. Tapi bedanya apa? Tetap sebagai saudara itu. Itu juga proses pendewasaan. Akan ketahuan mana yang bijaksana. Biasanya dalam keluarga itu anak tertua itu lebih mengalah. Betul enggak? Ya. Kenapa suka mengalah? Karena dia adalah pengganti orang tua yang membina. Maka dari itu anak tertua itu dituntut harus dewasa, harus bijaksana. Ya. Supaya apa? Kalau ada pengaduan datang dari kanan kiri, semua ditampung, diterima, lalu dipertimbangkan, baru diputuskan. Sekarang saya tanya, bapak sama anak sering berantem enggak? Sering. Sering ya. Tapi tetap sebagai anak, sebagai bapak. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada saudara lagi berseteru, dia curhat kepada kamu, jangan buru-buru membela salah satu, nanti mereka udah lupa, udah damai, kita akhirnya apa? Kita nggak ada masalah sama yang satu, tiba-tiba kita punya masalah. Karena apa? Kita coba ikut intervensi. Amin? Maka dari itu, jadilah pendengar yang baik. Jangan menjadi penasehat yang baik. Karena kadang-kadang ada orang cerita itu hanya pengen didengar, bukan mendapatkan solusi dari saudara. Karena dia udah tahu solusinya apa. Ya. Jadi proses dari keluarga. Yang kedua, kita diproses dari keluarga kita yang disebut gereja. Jadi jangan heran kalau di grup ada pertengkaran, ada juga ya di gereja ini yang tukang ngambek. Ada kan? Betul enggak? Ya saya yang paling tahu siapa yang tukang ngambek. Ada juga yang merasa lebih dominan, lebih hebat dari yang lain. Ya tentu saya tahu, saya baca itu. Ya, kadang-kadang nyanduku saya, Pak, tolong tegas dong Pak. Wish, tegas. Luar biasa ya. Kadang-kadang ada, Pak, beginilah, merasa lebih bijaksana dari saya. Ya gak apa-apa, itu biasa. Saya juga gak merendahkan orang yang ngomong. Saya ucapkan terima kasih. Ya sering gitu kan. Oh ya Pak, tahu nggak orangnya begini-begini loh Pak. Ya, terima kasih sudah informasi. Itu merupakan pokok doa saya yang selalu saya doakan. Setiap waktu, setiap dimana saya berdoa. Kan begitu kan? Nah ini disebut keluarga. Kalau sudah waktunya, saya sudah pertimbangkan, ya baru saya ingatkan, saya tegur. Ini yang itu salah juga, ini begini-begini.
Nah, kalau diingatkan juga, jangan mudah ngambek. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ada nggak pernah ngambek saya tegur? Ada. Tapi kan sifatnya sementara. Kenapa? Karena kalau sudah diingatkan itu ngambek, udah lupa. Besok minggu datang lagi gereja. Nah, itu namanya kita keluarga di dalam gereja. Ya. Biarpun ada kesalahpahaman, itu biasa. Karena manusia itu menajamkan sesamanya. Tapi kalau saya melihat ketika ada di gereja ini ada kemalangan, setahu saya mereka juga semua kita bahu-membahu, saling menopang satu dengan yang lainnya. Begitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 12. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang, tapi saya yang bacakan aja. Ini gereja mula-mula, jemaat mula-mula yang Tuhan bentuk di Yerusalem. Dan keadaan di zaman dulu hampir sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu Herodes menggunakan rasul ini sebagai alat politik. Dan hari ini juga kalau kita melihat di bangsa kita, ada saja oknum yang menjadikan gereja itu menjadi alat politik untuk menyenangkan banyak orang. Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh imam-imam ahli ulama di zaman itu. Yesus disalibkan oleh tentara, oleh jaksa, oleh hakim, dan juga Yesus disalibkan oleh orang yang banyak, yang disebut mayoritas di zaman itu. Pertanyaan saya, hampir mirip nggak dengan zaman sekarang? Mirip nggak? Mirip. Ada satu testimoni saya dengar. Kalau kita melihat di YouTube, begitu banyak penistaan agama dalam agama Kristen. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang Kristen berduyun-duyun berdemonstrasi? Nggak ada. Atau di Amerika ada demo karena pada Indonesia ada penistaan agama Kristen? Setahu saya tidak ada. Tapi jangan coba-coba ya, Anda singgung-singgung agama lain, Anda masuk penjara. Anda masuk penjara. Kalau yang mau saya omong ini nggak saya tangkap karena saya nggak menyebutkan. Ya, Pak Edward kan YouTuber juga, jangan coba-coba Pak Edward. Ya, masuk penjara Anda. YouTuber kita ini banyak loh. Pak Joko juga termasuk apa ya? Facebooker. Ya. Ibu di belakangnya juga YouTuber, sebelahnya juga YouTuber, saudara. Hebat. Hati-hati ya. Nah, saya bacakan Kisah Rasul 12 ayat pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh Petrus. Waktu itu hari raya tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Catat baik-baik.
ketika Petrus ditangkap, dijadikan tontonan, dijadikan alat politik untuk menguatkan posisinya, rencana Herodes akan memenggal kepalanya setelah hari Paskah karena itu menyenangkan bagi orang Yahudi dan otomatis menjadi popularitas bagi pemimpin di zamannya yang bernama Herodes. Tapi waktu itu jemaat Tuhan nggak berdaya, nggak punya kemampuan, nggak punya pengacara, nggak punya backing. Gereja waktu itu hanya punya pertama doa. Katakan doa. Kasih tahu kan akhirnya doa ya. Kasih tahu colek doa ya. Mari bertanya, emang kamu doa juga? Ayo kasih tahu. Jangan-jangan kamu tidur waktu doa. Tenggelam sampai pagi hari. Haleluya, luar biasa. Ajaib, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Nyaman, nggak bangun-bangun. Haleluya. Doa. Waktu tekanan terjadi, waktu gereja dianiaya, gereja nggak baper dan mengasihani diri. Makanya jangan suka baper ya. Ketika gereja kekurangan, gereja nggak baper, tapi gereja berdoa. Sekali lagi, doa. Kenapa pentingnya doa ini? Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dulu lagu-lagu Pentakosta dulu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila telah kabut menghampiri dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, terus berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Sama-sama. Dia hanya, sekali lagi, dia hanya sejauh doa. Berdoa. Waduh, luar biasa. Kalau keluarga kita berantakan, kita harus apa? Berdoa. Ketika kita dianiaya, kita harus ya. Ketika perasaanmu, kalau kata siapa itu penyanyi di Boyo-Boyo itu, perasaannya dipermainkan, harus berdoa. Jangan cari yang lain. Kalau Anda merasa kurang kasih sayang dari suamimu, Anda harus apa? Jangan cari kasih sayang dari tempat yang lain. Setuju? Amin. Jangan curhat kepada yang lain. Curhatlah kepada Tuhan. Ini penting kita lakukan. Waktu gereja digoncang dengan aniaya, dengan penderitaan, gereja nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya tentara, tidak ada penguasa yang bisa membela. Tapi Tuhan Allah kita, Dia pembela sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan dianiaya, bahkan dibunuh karena orang menyangka dia berbuat baik bagi Allah. Tetapi berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak aku. Percayalah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam.
Ragu di kepalamu tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan itu yang hidup. Itulah jaminan penyertaan Tuhan. Pada waktu kapan saudara gereja berdoa? Amin. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Jangan merasa nyaman, saya udah kerja Pak, gaji saya udah lancar terus. Ingat, kenyamanan adalah awal kejatuhan. Iblis itu bekerja berkeliling dunia. Dia akan cari orang yang dapat ditelannya. Dan orang yang dapat ditelan itu adalah orang yang merasa mapan dalam hidup. Merasa nyaman. Merasa cukup. Merasa oke segalanya. Hati-hati. Iblis sedang mengintai kehidupan. Karena mereka berdoa, gereja berdoa. Coba ayat 6. Pada malam sebelum hari sehat hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Waktu gereja berdoa, Petrus itu dibelenggu tangan dan kakinya, dan beberapa regu tadi sudah dijelaskan. Belenggu ini lepas pada waktu gereja berdoa. Alkitab mencatat tadi, gugurlah dari tangannya belenggu itu. Gugurlah dari tangannya, dari kakinya belenggu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu malaikat Tuhan datang, menampakkan diri kepada Petrus dan menempuk bahunya untuk bangun. Saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya kita nggak bisa keluar dari masalah. Masalah itu harus ada. Kita sudah tengking dalam nama Yesus. Kita sudah puasa dalam nama Yesus. Kita sudah nangis di hadirat Allah. Tapi masalah itu harus datang dalam hidup. Pernah nggak Anda menolak masalah? Menolak pergumulan? Pernah nggak mendoakan? Pernah nggak? Saya sering. Tetapi pergumulan, permasalahan tetap saja datang. Tetap aja menerpa. Tapi saudara, pada waktu Petrus sudah terbelenggu, dikatakan dia tidur. Arti kata tidur berbicara tentang apa? Melupakan segalanya. Melupakan masalahnya. Melupakan pergumulannya. Sehingga dia tidur. Jadi orang yang berharap sama Tuhan itu, yang hidupnya bergantung sama Tuhan, sudah hilang bapernya. Udah hilang kecewanya. Air matanya sudah habis. Tinggal satu hal, nyalinya. Orang yang dalam tekanan tertentu dan seorang pengecut jadi pemberani. Orang dalam keadaan tertentu, dalam tekanan dosis tertentu, dari seorang pengecut bisa menjadi seorang pemberani. Ketika dia berani, ya udahlah kalau mati, dia tidur. Santai dia. Bukankah itu teladan Tuhan Yesus waktu badai menerpa? Dia tidur di atas kapal, tidur di perahu. Nah, Petrus dalam keadaan terbelenggu, dia tidur nyenyak. Dia lupa segala masalahnya. Waktu dia lupa masalahnya, disitulah malaikat Tuhan bekerja.
Alkitab mengatakan, tanpa pekerjaan manusia, belenggu itu gugur dengan sendirinya. Artinya begini, waktu gereja berdoa, waktu kita bergantung sama Tuhan, belenggu yang membelenggu hidupmu dengan sendirian itu rontok. Amin. Musuh-musuhmu dengan sendirinya rontok, saudara. Gak usah pakai main politik menyingkirkan orang yang membelenggu hidupmu, yang membuat hidupmu susah. Tuhan sendiri yang bekerja menyingkirkan. Tuhan berinisiatif untuk melakukan tindakannya dengan tuntas, saudara. Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Manusia bisa bekerja setengah-setengah, tapi Tuhan tidak. Manusia bisa berjanji segala macam, tapi dalam waktu yang sama juga manusia juga bisa mengingkari janjinya. Ya, lagu dangdut menuliskan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau mengakhiri. Iya kan? Ya, itulah manusia. Tapi Tuhan bekerja tuntas, tidak pernah ingkar janji. Tapi Tuhan juga tidak menjanjikan semua serba gampang. Ada lagunya, siapa itu? Orang Ambon itu. Coba dari G dulu. Musiknya jalan terus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat itu nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat itu nyata, percaya dan percaya. Musiknya jalan terus, soalnya di bawah ada suara musik juga. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, Tuhan tidak ingkar janji, dan Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Lalu kemudian saudara, ayat 8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikutlah, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya. Lalu yang mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan mereka. Ya. Saudara, Tuhan memang selalu berjanji menyertai kita. Tapi pada waktu tertentu, Tuhan itu biarkan kita berjalan sendiri. Ya. Tidak selamanya kita ini tertawa. Atau tidak selamanya apa yang kita kerjakan itu berhasil. Ada kalanya gagal.
Di mana pada waktu itu kita meratap dan menangis. Ya. Tuhan biarkan kita jalan sendiri dulu. Tapi Anda lihat bagaimana Petrus di ayat 11. Dan setelah ia sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan segala yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan jadi tadinya dia melihat tangan luar biasa. Kadang-kadang kita melihat cara Tuhan bekerja, rasanya bukan saya ini, kok bisa ya? Tapi begitu di malaikat Tuhan meninggalkannya, baru dia sadar. Tidak selamanya Tuhan itu ada bersama kita. Ada kalanya dia biarkan kita. Seperti burung Raja Wali yang melatih anaknya terbang. Burung Raja Wali itu tega loh sama anaknya. Dia bawa anaknya ke tempat yang tinggi dan dia lepas sampai teriak-teriak itu anaknya. Dia latih terbang. Begitu anaknya hampir menyentuh tangan, dia akan terbang dalam kecepatan. Kecepatan Raja Wali kalau terbang itu 300 km per jam. Pesawat berapa kilometer per jam Pak kalau terbang? Hah? Siapa yang tahu? Raja Wali hampir sama dengan pesawat kalau lagi terbang. Wow. Artinya begini, Tuhan membiarkan kita sendiri jalan, bukan berarti Tuhan terlambat menolong. Dalam waktu tertentu kita hampir tergeletak, disitulah Tuhan bekerja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh sampai terjebak, satu Tuhan menopang. Ayo sekarang dari awal kita langsung berdiri yuk. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai terjebak, satu Tuhan menopang tangannya. Sama-sama tangannya